Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Kita bertemu kembali di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah metode penelitian dan bisnis. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan sharing mengenai koordinasi dan rentang manajemen. Baik, kita masuk ke koordinasi. Koordinasi di sini merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah. Dari mulai departemen atau bidang fungsional suatu organisasi agar bisa tercapai tujuan organisasi secara efisien. Efisien di sini artinya tepat biaya atau tepat waktu. Kemudian tanpa adanya koordinasi yang efektif, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Selain efisien, harus ada juga koordinasi yang efektif. Efektif di sini berarti tepat sasaran, gitu ya. Kalau tadi efisien ini tepat waktu atau tepat biaya, di sini tepat untuk koordinasi yang efektif artinya koordinasi yang tepat sasaran. Kalau koordinasi tersebut tidak efektif, di sini disebutkan bahwa akan kehilangan pegangan dan peranan mereka dalam organisasi. Artinya berarti selama ini koordinasinya proses pengintegrasian tujuan di antara masing-masing departemen itu tidak tepat sasaran. Nah, itu yang akan menyebabkan kehilangan pegangan tadi atau peranannya. Nah, kemudian kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi. Di sini ada beberapa hal menurut James D. Thompson dalam buku Handoko, ada 3 macam saling ketergantungan dalam konteks koordinasi ini ya. Di antara satuan organisasi ini yang pertama adalah saling ketergantungan yang menyatu atau full interdependent. Nah, kemudian yang kedua saling ketergantungan yang berurutan atau sequential interdependence. Kemudian yang ketiga adalah saling ketergantungan timbal balik atau reciprocal interdependent. Kita lihat gambarannya seperti apa. Nah, ini contoh dari gambaran ketiga pola koordinasi tadi ya, saling ketergantungan tadi. Yang pertama yang full interdependent. Ini ya. Ada produk divisi A, kemudian ada produk divisi B gitu ya. Ini bentuknya full interdependent. Kemudian ada juga sekuensial. Sekuensial di sini atau berurutan tadi ya. Ada departemen pembelian, kemudian ada departemen produksi gitu. Ini saling berurutan. Kemudian juga reciprocal interdependent. Ini tadi yang timbal balik ya. Misalnya bagian pemeliharaan, kemudian ada bagian operasi. Atau bisa juga bagian produksi misalnya, seperti itu. Nah, ini beberapa hal mengenai 3 macam saling ketergantungan menurut John D. Thompson ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah masalah-masalah pencapaian koordinasi yang efektif. Ada beberapa masalah yang diangkat oleh Paul dan Jay dalam buku Handoko dalam konteks pengkoordinasian yang tepat sasaran atau yang efektif. Yang pertama adalah perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Di sini bisa kita katakan tiap departemen atau tiap bagian punya pandangan yang berbeda terhadap tujuan yang sudah dicanangkan oleh organisasi gitu ya. Nah, ini yang akan bisa menyebabkan masalah gitu ya. Si A berpikiran bahwa tujuannya apa gitu, si B
mengatakan tujuannya yang berbeda, misalnya akhirnya tidak ketemu. Nah, ini menjadi masalah. Kemudian yang kedua, perbedaan orientasi waktu. Nah, ini juga bisa menjadi hal yang menjadi kendala dalam konteks koordinasi yang efektif. Artinya masing-masing memiliki sudut pandang waktu yang berbeda. Yang ketiga adalah perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Ini dalam individu masing-masing. Ya, individu masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Kemudian perbedaan dalam formasi struktur. Nah, ini juga bisa ya. Di departemen A strukturnya berbeda dengan departemen B. Ketika koordinasi bisa jadi mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala. Selanjutnya, nah ini ya, ini pembahasan mengenai tadi ya, perbedaan dalam orientasi tujuannya. Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan. Artinya mereka berpikir dari sudut pandang mereka masing-masing terhadap tujuan yang dicapai oleh yang akan dicapai oleh organisasi gitu ya. Kemudian waktu ya tadi ya, yang kedua ya, waktu ini penjelasan lebih jelasnya di sini. Manajer produksi lebih memperhatikan masalah yang harus dipecahkan segera dalam jangka pendek. Ya, orientasi waktunya berbeda. Bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dalam masalah jangka panjang. Jadi orientasi waktunya berbeda. Karena di bagian produksi itu akan diberi target waktu, harus secepatnya bisa memproduksi barang agar bisa dijual atau bisa dinikmati oleh para para customer. Tetapi bagian penelitian dan pengembangan ini berpikir jangka panjang, bagaimana cara produk kita ini secara jangka panjang bisa dikembangkan lagi sedemikian rupa. Nah, ini juga ada perbedaan dari segi waktu. Kemudian dari segi orientasi antar pribadi. Nah, kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat dan lancar. Sedangkan bagian penelitian tadi dan pengembangan mungkin dapat lebih santai. Nah, ini pola-pola orientasi antar pribadinya berbeda. Satu mungkin dikejar oleh target yang sangat dekat, yang satu tidak ada target dekat tetapi waktunya lebih santai. Nah, ini berbeda orientasi antar pribadinya. Kemudian formalitas struktur. Nah, setiap satuan organisasi mungkin mempunyai metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan juga balas jasa karyawan. Di departemen produksi, kuantitas dan kualitas diawasi secara ketat. Proses evaluasi dan balas jasa dilakukan secara formal. Kemudian departemen personalia, standar pelaksanaan dapat lebih longgar. Nah, karyawan dievaluasi kualitas kerjanya selama periode tertentu. Jadi ada perbedaan dalam konteks formalitas strukturnya. Nah, kemudian ada 3 pendekatan pencapaian koordinasi yang efektif. Yang pertama adalah teknik-teknik manajemen dasar. Teknik manajemen dasar yang pertama di sini yang A adalah hierarki manajerial. Hierarki manajerial ini biasanya di struktur organisasi bisa terlihat ya. Dari mulai manajemen, top manajemen, middle manajemen sampai ke low manajemen sampai ke tingkat bawah gitu ya. Kemudian rencana dan tujuan, kemudian aturan dan prosedur. Yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial. Yang A adalah investasi dalam sistem informasi vertikal, informasi dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Nah, itu vertikal. Kemudian penciptaan hubungan-hubungan ke samping atau lateral, atau juga bisa berupa silang gitu ya. Mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Yang A adalah penciptaan sumber daya tambahan. Kemudian yang B, penciptaan tugas yang dapat berdiri sendiri. Artinya ketika setiap karyawan sudah mampu mengerjakan tugasnya dan menjalankan tanggung jawabnya secara baik, maka koordinasi bisa
lebih dikurangi, tidak terlalu membebani koordinasi ini gitu. Karena tiap-tiap bagian sudah paham tugas dan tanggung jawab serta dapat mengerjakan tugasnya secara baik gitu. Nah, kemudian yang ketiga, mekanisme koordinasi dengan teknik dasar. Tadi ya, yang berikutnya, yang di awal tadi ada hierarki manajerial ya. Hierarki manajerial ini rantai perintah, aliran informasi, kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Yang tadi saya katakan dari mulai top management, middle management, lower management, nah itu ada rantai perintahnya. Direktur akan mendelegasikan kebijakan atau kewenangan kepada manajer di bawahnya. Manajer akan mendelegasikan kepada supervisor. Nah, supervisor baru akan nanti mengawasi para karyawan di bawahnya. Nah, itu ada rantai perintah atau aliran informasi kerja. Kemudian aturan prosedur adalah keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian rutin sehingga lebih efisien atau tepat waktu atau tepat sasaran, tepat biaya untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Artinya tidak boros di sini. Nah, di sini berarti kondisinya kejadian yang rutin gitu ya. Kemudian rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan. Untuk meningkatkan koordinasi yang potensial, yang pertama kita lihat sistem informasi vertikal atau informasi dari bawah ke atas, seperti itu, dari atas ke bawah ya. Peralatan melalui data disalurkan melalui tingkatan organisasi. Artinya informasi-informasi ini akan mengalir dari misalnya dari direktur ke manajer, ke supervisor, baru ke karyawan. Atau karyawan melaporkan melalui supervisor, kemudian dilaporkan ke manajer, kemudian dilaporkan ke direktur. Nah, kemudian yang kedua, hubungan lateral melalui pemotongan rantai perintah. Hubungan lateral membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi yang dibutuhkan ada. Ada beberapa hubungan lateral seperti kontak langsung antar individu, panitia, dan satuan tugas gitu ya. Selanjutnya, pengurangan kebutuhan akan koordinasi. Nah, ini ya. Yang pertama, penciptaan sumber daya tambahan. Memberikan kelonggaran bagi satuan kerja. Kemudian penambahan tenaga kerja, bahan baku, waktu, tugas diperingan dan masalah yang timbul berkurang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah penciptaan tugas yang dapat berdiri sendiri. Mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter satuan organisasi. Artinya kelompok tugas yang berdiri sendiri diserahi tanggung jawab penuh salah satu organisasi operasional perusahaan. Nah, artinya mereka sudah bisa menjalankan semuanya secara mandiri, tanpa perlu diawasi, tanpa perlu terlalu banyak koordinasi. Selanjutnya ada rentang manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali yang dimaksud adalah jumlah karyawan yang melapor langsung kepada seorang manajer. Rentang kendali sempit, maka hanya terdapat sedikit karyawan berada di bawah seorang manajer. Sebaliknya, ketika rentang kendali melebar, menunjukkan bahwa manajer mengendalikan banyak karyawan. Nah, kemudian keputusan tentang rentang kendali adalah menyangkut apakah organisasi akan lebih efektif apabila rentang kendalinya lebar atau sempit. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Sebetulnya tiap-tiap perusahaan punya kebutuhannya sendiri, berbeda-beda. Akan tetapi secara teoritis seperti ini ya, ketika rentang kendali di mana seorang manajer itu memiliki bawahan yang banyak, maka bisa dikatakan rentang kendalinya ini melebar gitu ya.
besar rentang kendalinya. Sebaliknya, apabila si manajer ini hanya memiliki sedikit bawahan, maka rentang kendalinya semakin sempit. Ketika sebetulnya kondisi bawahan ini bisa bekerja secara mandiri, maka kondisi rentang kendali yang besar ini akan efektif gitu ya, akan tepat sasaran. Akan tetapi sebaliknya, jika rentang kendali ini besar di mana bawahan ini belum bisa bekerja mandiri, maka akan menyebabkan kendala karena mereka harus banyak koordinasi dengan si manajer. Dan manajer ini akan kerepotan karena dia menangani banyak bawahan yang belum mandiri gitu, karena akan selalu koordinasi. Sebaliknya, dalam kondisi yang seperti itu, maka kondisi bawahan yang sedikit akan lebih efektif jika memang bawahannya belum bisa mandiri gitu ya. Maka bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh manajer. Nah, rentang manajemen ini ada juga istilah-istilahnya. Yang pertama adalah span of control atau kemampuan pimpinan untuk mengatur bawahannya. Yang kedua adalah span of authority, kemampuan pimpinan untuk mengambil suatu tindakan terhadap bawahannya. Yang ketiga, span of attention, kemampuan pimpinan untuk memberikan perhatian kepada bawahannya. Dan yang keempat adalah span of supervisi, kemampuan pimpinan untuk mengawasi bawahannya. Nah, ini selanjutnya, berapa jumlah rentang yang ideal? Ada dua alasan utama mengapa penentuan rentang manajemen yang tepat sangat penting. Yang pertama, rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Penggunaan efisien berarti tidak boros, dan pelaksanaan kerja efektif berarti tepat sasaran. Terlalu melebarnya rentang dapat berarti bahwa manajer harus mengendalikan jumlah karyawan yang besar, sehingga bisa jadi tidak efisien atau dalam artian bisa jadi boros, pemborosan waktu dan biaya. Rentang yang terlalu sempit menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Nah, untuk kondisi sempit juga sebetulnya, kalau kondisinya terlalu sempit, artinya fungsi manajer ini tidak terlalu maksimal gitu. Harusnya manajer punya berapa anak buah, ini hanya sedikit anak buah, artinya kondisi manajerialnya tidak maksimal gitu ya. Yang kedua, hubungan antar rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan membentuk pol dengan banyak pengawasan di antara manajemen puncak dan tingkat paling rendah gitu ya. Kemudian rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan bentuk yang flat, yang berarti tingkat manajemen semakin sedikit. Nah, ini ya bentuknya untuk yang kedua. Meskipun bermaksud menemukan jumlah yang pasti, jumlah rentang manajemen yang ideal, tidak ada jumlah yang mutlak. Artinya kita tidak bisa secara mutlak menetapkan berapa yang ideal gitu ya, karena tergantung dari banyak variabel seperti besarnya organisasi, teknologi, spesialisasi, kegiatan rutin, tingkat manajemen, dan sifat pekerjaan lainnya. Menurut Henry Fayol, mengemukakan jumlah maksimum yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi adalah 20-30 karyawan. Sedangkan setiap kepala pengawas dapat mengawasi hanya 3 atau 4 pengawas produksi. Nah, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa jumlah rentangan antara 3 sampai 8 bawahan dan sebagainya. Nah, artinya secara
secara mutlak tidak bisa ditentukan, hanya ini teori di masing-masing ilmuwan saja. Jadi diserahkan kembali kepada organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Nanti bisa diukur berapa maksimal mereka bisa mengelola bawahan di setiap organisasi tadi. Apakah ketika mengelola bawahan 30 orang itu sudah bisa dikendalikan atau bahkan sebaliknya. Untuk mengetahui jumlah hubungan potensial yang mutlak terdapat antara manajer dan bawahan, maka ada rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusan ini bisa juga digunakan. Ya, di sini ada R menunjukkan jumlah hubungan, kemudian N jumlah bawahan yang ditugaskan kepada kelompok komando manajer. Tinggal dimasukkan saja angkanya di sana gitu ya. Contoh, kita lihat contoh jumlah bawahan 3 orang. Maka terdapat hubungan jumlah potensial sebagai berikut. Ada 3 tadi ya bawahan. Kemudian hasilnya adalah 18 hubungan jumlah potensial. Ini yang bisa dikatakan ketika mempunyai mempunyai 3 orang bawahan gitu ya. Ini akan menghasilkan 18 hubungan potensial. Nah, alasan digunakan rentang manajemen yang melebar, yang pertama adalah mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Kemudian lebih banyak jumlah tingkatan yang harus dilalui informasi. Lebih besar kemungkinan terjadi penyimpangan. Ketika semakin melebar, sebetulnya ada kemungkinan penyimpangannya lebih besar. Yang ketiga, penambahan tingkat manajemen juga memakan biaya. Penggunaan sumber daya manajemen yang menjadi efisien. Manajer maksudnya ya, penggunaan sumber daya manajer menjadi efisien karena satu manajer bisa mengelola banyak bawahan, tidak perlu banyak manajer, akhirnya manajernya efisien, tidak boros manajer, artinya tidak perlu banyak-banyak manajer. Tetapi ya di antara itu ada plus minusnya. Kemudian alasan digunakan rentang manajemen yang menyempit. Yang pertama, moral dan produktivitas karyawan akan meningkat. Dengan menyempit ini artinya karyawan bisa diawasi secara lebih ketat gitu. Maka moral dan produktivitas sebetulnya bisa meningkat. Tantangan yang terlalu melebar berarti manajer tidak dapat menjalankan fungsi yang efektif, tidak tepat sasaran, dan mencurahkan perhatian pada seluruh bawahan secara perorangan. Yang ketiga, koordinasi berkembang baik karena setiap individu harus mengelola fungsi sendiri dengan bantuan minimum dari atasan. Lebih mudah untuk diawasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen, yang pertama adalah kesamaan fungsi. Kesamaan fungsi ini bisa juga mempengaruhi rentang manajemen. Kemudian kedekatan geografis, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan, perencanaan yang dibutuhkan manajer, bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Nah, pedoman lainnya yang dapat dipakai untuk menentukan rentang manajemen mencakup beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor yang berhubungan dengan situasi. Yang kedua berhubungan dengan bawahan. Yang ketiga berhubungan dengan atasan. Nah, faktor yang mempengaruhi rentang manajemen berdasarkan kesamaan fungsi ya. Semakin sejenis fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, maka rentangan semakin melebar. Artinya ketika fungsi-fungsinya sama, maka bawahan semakin banyak, ini sebetulnya masih memungkinkan. Bawahan semakin banyak karena fungsi kerjanya masih sama. Artinya pengawasannya dalam satu jenis fungsi saja, fungsi pekerjaan yang dia lakukan.
Kedekatan geografis yang kedua, semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, rentangan secara melebar. Nah, ini ya geografis. Kemudian tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan yang ketiga, semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan maka rentang semakin melebar gitu. Artinya ketika si karyawan atau si bawahan ini tidak terlalu banyak membutuhkan pengawasan, maka bisa diperbanyak bawahannya gitu, karena sebetulnya mereka bisa bekerja sudah mandiri gitu. Artinya sudah bisa mengerjakan masing-masing tugasnya secara mandiri. Walaupun dengan banyak bawahan, maka kondisi pengawasannya sebetulnya tidak terlalu terkendala. Yang keempat, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentang semakin melebar. Yang kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, maka rentang semakin melebar gitu. Kemudian yang keenam, bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan, maka rentangan semakin melebar. Artinya si manajer ini bisa mendapatkan bantuan dari bagian-bagian yang memang bisa membantu mengurangi beban pengawasan gitu ya. Ada bantuan pengawasan. Selanjutnya, pedoman lain yang dapat dipakai untuk menentukan rentang manajemen mencakup beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang berhubungan dengan situasi rentang manajemen dapat relatif melebar. Bila yang pertama adalah pekerjaannya bersifat rutin. Karena pekerjaan bersifat rutin, otomatis para pekerjanya sudah mengerjakan sesuatu itu berulang-ulang secara rutin dan otomatis mereka sudah bisa menjalankan pekerjaan itu secara baik ya, karena sudah dilakukan secara rutin. Yang kedua, operasi yang stabil. Yang ketiga, yang C, pekerjaan bawahan yang sejenis ya. Kemudian yang D-nya, bawahan dapat bekerja tidak tergantung satu dengan yang lain. Ini lebih mandiri ya, bawahannya sudah mandiri. Yang E, prosedur dan metode dibuat secara baik dan telah diformalisasi. Artinya standar operasional prosedur kerjanya ini sudah tetap gitu, formal dan dibuat secara baik. Mereka yang mengerjakan itu akan paham apa saja yang harus dilakukan, jadi tidak terlalu membebani pengawasan. Yang F, pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Yang kedua, faktor yang berhubungan dengan bawahan. Rentang manajemen dapat relatif melebar bila bawahan adalah terlatih baik untuk pekerjaan tertentu. Ya, jika memang bawahannya sudah ahli, maka dia bisa menjalankan tadi pekerjaan secara baik. Yang B, bawahan lebih senang bekerja tanpa pengawasan secara ketat. Secara psikologi, bahwa manusia itu akan biasanya akan merasa terganggu ketika diawasi secara terus-menerus. Maka sebetulnya ketika kondisi pengawasannya tidak terlalu ketat, maka bawahan ini akan lebih nyaman gitu ya dalam mengerjakan pekerjaannya. Akan tetapi di satu titik berarti pekerjaan tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tingkat pengawasan pun tidak terlalu ketat, karena memang tadi sudah dia mengerjakan tanggung jawab dan hasilnya sudah sesuai. Yang ketiga, faktor-faktor yang berhubungan dengan atasan. Rentang manajemen dapat relatif melebar jika A, manajemen adalah terlatih baik. Manajer maksudnya, manajer terlatih baik dan berkemampuan tinggi. Kemudian manajer menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Artinya manajer ini tidak perlu langsung mengawasi karena ada bantuan di bawah yang membantu mengawasi para
karyawan di bawahnya. Kemudian manajer tidak mempunyai kegiatan-kegiatan tambahan lama pengawasan dilaksanakan. Nah, kemudian yang terakhir yang D, manajer lebih menyukai gaya pengawasan yang lepas daripada ketat. Sebetulnya secara individual manajer pun tidak ingin terlalu mengawasi secara ketat bawahannya. Dan bawahan pun sebetulnya lebih nyaman ketika tidak terlalu ketat diawasi. Kemudian yang berikutnya ini latihan soal. Silahkan teman-teman semua bisa coba dilatih, dikerjakan. Tidak perlu dikumpulkan ya, hanya untuk latihan saja. Demikian untuk materi kita di pertemuan ke-6 ini. Semoga rekan-rekan semua bisa memahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.